Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pagi ini kita akan menuju ke kota Taif yang berjarak sekitar 90 km dan masih masuk dalam provinsi Mekah. Perjalanan ke Taif ini kita akan tempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Sebagaimana kita tahu bahwa kota Taif punya sejarah tersendiri dalam kehidupan Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Rasulullah hendak berhijrah setelah mendapatkan tekanan yang kuat dari orang-orang Mekah menuju ke kota Taif. Sayangnya Rasulullah kemudian mendapatkan perlawanan dan serangan dari orang-orang Taif sehingga Rasulullah dilempari batu dan mengalami cedera yang lumayan parah waktu itu. Rasulullah berdarah-darah dan akhirnya setelah tinggal 10 hari di kota Taif, Rasulullah memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Pada saat itu kemudian ada kisah yang menyebutkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa sampai malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah apakah akan ditimpakan gunung-gunung yang ada di kota Taif untuk penduduk Taif dikarenakan perlawanan mereka terhadap Rasulullah. Akan tetapi kelembutan hati Rasulullah mengatakan jangan, karena sesungguhnya orang-orang Taif tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan Rasulullah berharap nanti akan lahir dari kota Taif ini orang-orang yang akan membela agama Allah dan Rasulnya. Kota Taif ini agak berbeda dengan kota Mekah yang secara umum hawanya panas. Kota Taif ini justru berhawa sejuk dan dingin, sebagaimana kalau di Jakarta adalah di daerah puncak. Inilah uniknya kota Taif. Di sana banyak perkebunan, di sana banyak pertanian dan hasil buah-buahan banyak disuplai di kota Mekah dari kota Taif ini. Nah guys, kita akan berkunjung ke kota Taif dan kita akan juga berziarah ke makam sepupu Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Abbas, yang tidak lain adalah anak dari paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Guys, kita sekarang berada di kota Taif dan kita berada di depan pintu Masjid Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, yaitu salah satu sepupu Nabi, anak dari paman Nabi, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Di kota Taif inilah kemudian Abdullah bin Abbas bermukim dan menjalani kehidupan kesehariannya. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat atau ulama sahabat di antara sahabat-sahabat yang lain yang dikenal dalam hazanah fikih Islam. Di antara yang lain adalah Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang dikenal sebagai ulama para sahabat Rasulullah SAW. Sekarang berjalan menuju ke arah Masjid Abdullah bin Abbas atau Masjid Ibnu Abbas. Saksinya ada orang berjualan di pinggir jalan. Ada pisang, ada anggur dan buah-buah yang lain. Kota Taif karena keberadaannya di lembah pegunungan, maka dia memiliki hawa yang lebih sejuk daripada kota lain. Baik, kita sekarang berada di Masjid Abdullah ibnu Abbas. Kita berada di depan kantor Maktabah Abdullah ibnu Abbas. Saya segera menuju ke area utama masjid untuk sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Saksikan nih kantor Maktabah Abdullah bin Abbas.
Abbas nama ayah. Nama ayah Abbas siapa? Abdul Talib. Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib? Kakek Rasul. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Kakek Rasulullah, ya. Kemudian punya anak namanya Abbas. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Berarti Abdullah sama Abbas adik kakak. Ya. Nah, si Abdullah rahimahullah radhiyallahu anhu itu siapanya Rasulullah? Sepupu. Sepupu, ya. Maka Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Kenapa kita mesti datang ke tempat ini, ke masjid ini? Ya. Karena kita melihat satu perjuangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, di mana pada suatu ketika Abdullah bin Abbas diperintahkan, disarankan oleh sahabat yang lain yang bernama Ibnu Zubair ataupun Abdullah bin Zubair, ya Abdullah bin Abbas, pergilah ke kota Taif, engkau akan mengajarkan agama Allah dan mengajak orang-orang yang di kota Taif masuk Islam. Padahal sebelumnya, jauh-jauh tahun sebelumnya Rasulullah sudah datang ke kota ini, Bapak. Kapan? Ya, ketika Nabi SAW mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah, ya, ditinggalkan oleh istri tercinta dan paman tercinta. Di mana paman ini statusnya sama dengan ayahnya. Karena Rasulullah 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal, Bapak Ibu. Ya. Lalu dijaga oleh kakeknya, yaitu siapa namanya? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, baru dijaga oleh pamannya sampai dia dewasa dan sampai menikah. Ya. Nah, kesedihan yang dialami Rasulullah ditambah, bukan beban ya, ditambah perjuangan Nabi mendapatkan amanah dari Allah sebagai Nabi Rasul menyebarkan Islam di kota Mekah, sudah mentok istilahnya. Tidak bisa lagi, tidak ada harapan untuk mendapatkan hidayah pada saat itu. Lalu Rasulullah kemudian mencari ataupun mendatangi kerabatnya yang lain yang ada di kota Taif, namanya Bani Saqif. Bani Saqif didatangi oleh Rasulullah. Ya, beliau berharap disambut dengan baik, ternyata disambut dengan batu dan kerikil, dilempari, dan beliau dibilang orang gila. Gila si Muhammad, yang dilempari pakai batu, pakai kerikil, sehingga riwayat di tumit Rasulullah pecah, luka, berdarah, dan juga dalam riwayat gigi Rasulullah pecah. Lalu datanglah Zaid bin Harithah pada saat itu yang menemani Rasulullah sebagai anak angkat Nabi. Ya, kemudian dia menahan menjaga Rasulullah, dia pun keningnya pecah, Pak. Bukan sekedar berdarah, tapi memang luar biasa, batu yang keras ya. Itulah perjuangan Nabi SAW. Lalu apa hubungannya dengan Abbas? Karena pada saat itu Rasulullah bisa kata-katakan masih gagal menyampaikan agama Allah di kota Taif ini. Lalu Abdullah bin Abbas pun setuju untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan orang-orang yang ada di kota Taif tentang agama Allah, sehingga Abdullah bin Abbas pun merasa nyaman di sini. Suasananya dingin, Bapak Ibu. Ya, ini udah lumayan dingin. Sebulan lalu, El Falah sebelumnya masih agak panas-panas sedikit ya. Tanya Pak Dwi, Pak Agus ya. Ini udah lumayan dingin. Bentar lagi 2 minggu lagi, Bapak Ibu nggak bakal kuat lagi sore di sini. Harus pakai jaket ya. Sebulan lagi jaketnya tebal ya. Ini makin dingin. Nanti di kawasan ini pagi-pagi Bapak Ibu rumahnya di sini, pagi-pagi di sini gelap, Pak. Kalau keluar rumah, kalau musim dingin harus bawa senter kalau jalan kaki. Kalau mobil pakai ada lampu. Kenapa? Awan turun di sini. Lihat awan, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Di Mekah ada awan nggak? Sampai saat ini belum ada. Tapi di sini lihat, kayak di Indonesia, Masya Allah. Ya, kayak di Indonesia. Berarti apa?
lumayan dingin sekarang. Kita lihat di Mekah 28, di sini mungkin 25. Ya, bentar lagi bakal turun seperti itu. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah ahli tafsir. Ya, ketika sahabat bertanya kepada beliau, ya, ketika turun Al-Quran, la ya'lamuhum illa qalil, kata Allah, manusia itu tidak mengetahui ilmu di dunia ini kecuali sedikit. Lalu Abdullah bin Abbas merendah diri dan berkata, ana min haula'il qalil, aku adalah bagian dari mereka yang sedikit ilmunya, padahal ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Sehingga maka tak menetap Nabi ila wafatih, sampai wafatlah Abdullah bin Abbas di sini, dan kita pun disunnahkan berziarah ke Abdullah bin Abbas. Di mana perkuburannya? Di belakang ibu-ibu itu. Yang bangunan ini dekat dengan musola perempuan, cuman musolanya ditutup seperti saya sampaikan di peraturan tahun ini setelah Covid ini, setelah sholat ditutup, dibukanya musola doang ya. Kita pun kemarin datang ditutup juga ya. Kuburannya di sini Bapak Ibu. Baik, itu saja penjelasan daripada Abdullah bin Abbas. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdiri dan kita menghadap ke makam dengan membaca salam serta doa untuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat bahwa pemakaman ini yang 100%-nya adalah benar Abdullah bin Abbas. Sebagai riwayat mengatakan pemakaman Abu Hanafiyah namanya, saudaranya Ali bin Abi Thalib tapi beda ibu, juga dimakamkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 3 pemakaman, tapi yang paling utama adalah Abdullah bin Abbas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah. Ya Abdullah bin Abbas. bin Abbas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abul Hanafiyah. Ya Abul Hanafiyah. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Ya mu'minin wal muslimin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bihum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum. Nas'alullaha lana wa lakum Al-afiyah. al-afiyah. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum wajazilhum wajazilhum birahmatika birahmatika jannatika ya rabbal alamin. Jazakumullah anna afdala ma jaza min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salam kita, dan kita insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.